mengatakan selamat pagi itu good morning. Jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, Dan jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, maka sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami memperkenalkan diri. Pose with the bands. Kami akan membahas materi tentang aliran Syiah. Selamat menyaksikan. Munculnya aliran Syiah berawal dari perbedaan pandangan mengenai siapa yang lebih layak memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak memimpin karena kedekatannya dengan Nabi dan berbagai isyarat moral yang dipahami sebagai bentuk penunjukan. Namun mayoritas sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Hingga lahirlah kelompok pendukung Ali yang menjadi dasar terbentuknya Syiah. Ketegangan politik semakin memuncak pada masa Utsman dan Ali sampai ke tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi yang mengguncang umat Islam dan memperkuat Syiah sebagai gerakan yang menolak ketidakadilan dan membela Ahlul Bait. Selain faktor politik, Syiah juga berkembang dari gagasan teologis tentang imamah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat harus berada pada keturunan Ali dan Fatimah, serta memiliki teologis spiritual khusus. Doktrin ini diterima luas di wilayah seperti Persia, Irak, Yaman yang menjunjung tinggi kepemimpinan spiritual. Ketidakpuasan masyarakat terhadap perintah awalnya Islam serta kecintaan mendalam terhadap keluarga Nabi turut memperkokoh identitas Syiah. Akhirnya Syiah hadir sebagai hasil perpaduan faktor politik, sosial, kultural, serta teologis yang tumbuh secara bertahap sepanjang sejarah Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi Syiah. Asal istilah Syiah pendek dari Syiah Ali yang artinya pengikut Ali. Secara etimologi, Syiah berarti pengikut, pecinta, pembela, patuh atau menaati dengan penuh keikhlasan atau tasyayyu. Sedangkan menurut terminologi, Syiah adalah aliran yang meyakini bahwa orang yang berhak menjadi pemimpin umat Islam seperti Nabi SAW adalah Ahlul Bait, yakni Ali dan keturunannya. Syiah terbagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu ada Asy'ariyah, Zaidiyah, dan Ar-Rafidah. Syiah terpecah menjadi beberapa sekte utama, masing-masing dengan pandangan berbeda mengenai suksesi imam. Kelompok pertama yaitu Ithna Asy'ariyah. Ithna Asy'ariyah adalah salah satu mazhab terbesar kelompok Syiah yang dikenal dengan sebutan Syiah Imam atau Syiah 12 Imam. Istilah Syiah Imamiyah, istilah Ithna Asy'ariyah berasal dari bahasa Arab yaitu Ithna Asyar yang artinya 12. Merujuk pada keyakinan mereka terhadap 12 imam sebagai penerus keilmuan dan spiritual dari Nabi SAW melalui garis keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Menurut mazhab ini, para imam bukan hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga menjadi pemimpin rohani dengan memiliki kedalaman ilmu dan keteladanan moral. Kepemimpinan imam diyakini sebagai bentuk petunjuk ilahi, bukan hasil dari pemilihan manusia. Oleh sebab itu, imam-imam dalam pandangan Ithna Asy'ariyah memiliki otoritas dalam menjaga, menafsirkan, dan menyebarkan ajaran Nabi secara murni. Selanjutnya yaitu ada kelompok Zaidiyah. Zaidiyah adalah salah satu cabang syiah yang mengikuti aliran Zaid bin Ali, cucu dari Husain bin Ali. Mereka muncul sebagai pendukung Zaid dalam melawan ketidakadilan pada masa Bani Umayyah. Berbeda dengan Syiah Imamiyah, Zaidiyah berpendapat bahwa imam tidak harus dihukum atau tidak harus ditunjuk khusus oleh Allah SWT. Atau tetapi siapapun dari keturunan Hasan atau Husain yang berilmu, jujur dan berani dalam menegakkan keadilan, dia dapat menjadi imam. Selanjutnya yaitu kelompok Ar-Rafidah. Ar-Rafidah adalah istilah histori bernada negatif yang berarti orang-orang yang menolak.
Istilah ini digunakan oleh kelompok lain dalam menyebut Syiah yang tidak mendukung kepemimpinan awal khalifah dan hanya mendukung Ali bin Abi Thalib saja. Al-Rafidah bukan nama mazhab resmi mereka dan tidak dipakai oleh Syiah dalam menyebut diri mereka sendiri. Perkembangan Syiah di dunia Islam ada 3, yaitu Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan dinasti Buayyah. Bani Abbasiyah pada masa 661 sampai 750 Hijriah. Ini adalah masa penindasan terhadap kelompok Syiah. Peristiwa terpenting terjadi tragedi Karbala pada 680 Hijriah ketika Husain bin Ali dibunuh. Tragedi ini menjadi titik balik yang membuat semangat perlawanan Syiah semakin kuat dan menumbuhkan identitas kelompok. 2. Bani Abbasiyah pada masa 750 sampai 945 Hijriah. Masa ini terjadi konsolidasi identitas Syiah. Walaupun Abbasiyah awalnya mendukung Ahlul Bait, mereka tetap menekankan beberapa kelompok Syiah. Namun perkembangan dan literatur Syiah berkembang lebih baik pada periode. 3. Dinasti Buayyah pada masa 945 sampai 1055 Hijriah merupakan masa kebangkitan intelektual Syiah. Ajaran dan fikih Syiah ditata lebih rapi. Banyak kitab-kitab hadis yang disusun misalnya oleh para ulama seperti Al-Qulaini. Masuknya Syiah ke Indonesia. Ada 2 pendapat tentang bagaimana Syiah masuk ke Nusantara. Yang pertama, bersamaan dengan masuknya Islam. Islam diyakini datang dari para pedagang dan ulama yang sebagian besar dari kelompok Ahlul Bait. Artinya unsur-unsur Syiah sudah hadir sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Yang kedua, pasca revolusi Iran 1979. Setelah revolusi Iran dipimpin oleh Khomeini, paham Syiah berkembang lebih luas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam budaya Indonesia, paham Syiah dapat terlibat dalam tradisi seperti tabligh di Pariaman, Sumatera Barat, tradisi Aceh yang mendapatkan unsur peringatan terhadap peristiwa Karbala. Tokoh dan aliran ekstrem Syiah. Yang pertama, Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Sabah menyebarkan pemikiran bahwa Ali adalah penerima wasiat Muhammad dan bahkan meyakini Tuhan bersemayam dalam diri Ali. Yang kedua, Qurabiyah. Qurabiyah ialah memuliakan Ali melebihi Nabi Muhammad. Beranggapan risalah kenabian seharusnya jatuh kepada Ali, namun Jibril salah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Ketiga, Kaisaniyah. Kaisaniyah ialah pengikut Ali Mukhtar, percaya bahwa seorang imam adalah pribadi yang suci, wajib dipatuhi dan meyakini dalam badan atau Allah mengubah kehendaknya. Kesimpulan, Syiah sebagai mazhab teologis itu ada 4. Yang pertama, cinta Ahlul Bait. Syiah menekankan kecintaan dan penghormatan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai dasar ajaran mereka. Yang kedua, prinsip imamah. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat atau imamah adalah hak Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang dianggap memiliki bimbingan ilahi. Yang ketiga, dinamika sejarah. Syiah muncul akibat peristiwa politik setelah wafatnya Nabi dan berkembang menjadi mazhab dengan ajaran teologis yang khas. Yang keempat, perkembangan global. Mazhab ini menyebar ke berbagai wilayah seperti Persia, Irak, hingga Nusantara, sehingga memiliki corak yang beragam. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.